Assalamualaikum BP. Waalaikumsalam Bu Pia. Selamat malam. Malam juga Bu. Apa kabar nih? Oh iya, Alhamdulillah saya sehat. BP gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga lah Bu Pia. Hmm, eh, saya dengar kemarin Bu IP mau melaksanakan coaching ya bersama temannya besok. Iya Bu, rencananya besok. Oh, kalau boleh saya tahu nih rencana aksi besok Ibu untuk target coaching Ibu yang akan dicapai besok apa Bu? Besok begini Bu Pia, rencananya itu besok saya akan menggali informasi tentang apa yang menjadi tujuan dari si Koci. Mm-mm. Terus saya juga akan menggali prioritas dari permasalahan yang beliau angkat besok. Ya. Terus strategi, saya akan menanyakan strategi-strategi apa yang Koci bisa lakukan untuk mencapai tujuannya. Ah. Selanjutnya nanti juga jangka waktu yang akan saya tanyakan juga jangka waktu untuk melaksanakan rencana aksi dari si Koci. Selanjutnya juga saya akan menanyakan ukuran keberhasilan dari eh, apa yang ingin dicapai oleh si Koci. Ya. Terus saya akan menanyakan kendala atau hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh Koci saat melaksanakan rencana aksinya. Mm-mm. Terus bagaimana juga cara mengatasi jika terjadi kendala. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya saya akan memberikan semangat kepada si Koci dalam melaksanakan rencana aksinya untuk saya juga akan menggali potensi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci dapat menggali potensi yang ada pada dirinya. Mm-mm. Seperti itu kira-kira Bu Pia. Ya, jadi artinya besok Bu Ipe akan menggali apa prioritas utama yang dihadapi Koci ya Bu ya, masalah Iya utama benar Bu Pia. dan solusi utamanya apa juga ya Bu Ipe ya. Iya benar-benar. Oke, jadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan coaching terhadap coachingnya apa Bu? Baik Bu Pia, rencananya prioritas utama saya sebagai coach terhadap coach saya besok adalah yang pertama, saya akan menggali potensi yang ada pada diri coach. Selanjutnya, bagaimana saya menggali atau menggali kemampuan dari coach saya tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Selanjutnya nanti juga saya berupaya mempertegas atau memberi penguatan kepada coach saya. Kayaknya seperti itu Bu Pia. Iya, oke. Berarti Ibu sudah besok itu sudah punya rencana yang teratur ya Bu ya, mulai dari menggali potensi koci untuk mengatasi masalahnya sendiri, kemudian Iya. mempertegas apa yang menjadi strategi atau prioritas utamanya Bu ya. Oke, Iya Bu. benar Bu. Selamat ini Bu untuk kegiatan besok, semoga lancar dan semoga Amin. coachingnya juga bisa mendapatkan solusi terbaik dan mendapatkan pencerahan dari apa pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Ibu. Oke Bu, itu Baik, iya Bu. saja ya, semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Pia. Yuk, ketemu lagi nanti kalau sudah selesai proses coachingnya kita bicara lagi Bu. Oke, terima kasih Bu Pia. Bu, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Peri. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Peri hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Saya perhatikan beberapa hari ini ya Bu ya, kelihatannya murung. Apa ada masalah Bu? Sebetulnya sih enggak Bu, biasalah seperti biasa. Hanya mungkin beberapa akhir-akhir ini saya itu merasa ketika mengajar di kelas, terutama di kelas 11 ini Bu ya, Iya. antusias atau motivasi belajar anak yang saya masuk ke kelas tersebut kurang semangat kayak gitu Bu. Nggak tahu kenapa. Seperti itu Bu. Baik-baik kalau begitu Bu ya. Jadi sebelum kita lanjut nih Bu ya, coaching kita hari ini,
apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan obrolan ini? Saya sih pengennya Bu ya, ketika kita ngobrol ini, saya pengen mendapatkan solusi bagaimana supaya minat belajar siswa, motivasi siswa saya itu bisa tumbuh dalam pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oke, jadi tujuannya adalah mencari solusi ya Bu ya, supaya anak, jadi Ibu itu nantinya bisa antusias, dan menjadi semangat belajar ya, Bu, seperti itu ya. Iya, seperti Oke, baik Bu, kalau menurut Ibu Ferry, kemungkinan apa yang akan Ibu Ferry lakukan? kemungkinan yang saya lakukan untuk ini Bu ya. Iya, menghadapi anak tadi. Apa ya Bu, mungkin salah satunya ya saya melakukan perubahan dalam mengajar mungkin Bu ya. Oh iya. Yang mungkin biasanya saya kan mengajar itu satu metode itu misalnya ya. Iya. Jadi anak mungkin kurang antusias belajar. Oh, Mungkin iya. seperti itu sih Bu. Jadi yang saya lakukan mengubah strategi pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu ya. Oh baik Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, ya kan ada beberapa tadi yang Ibu sampaikan ya. Nah, prioritas yang mana yang akan Ibu dulukan? Apa ya? Mungkin karena anak didik saya itu yang saya alami kan kelemahan saya mungkin Bu ya. Iya. Kelemahan saya itu kan kurang dalam pembelajaran itu kurang menggunakan berbagai metode. Iya. Jadi yang mungkin akan saya lakukan berusaha mencari metode-metode baru, pembelajaran baru, strategi-strategi baru. Ya dengan cara mungkin mencari informasi terhadap teman, apa strategi yang sudah dilakukannya, atau mungkin mencari informasi di YouTube misalnya, contoh-contoh itu mungkin Bu yang saya bisa lakukan itu. Bagus sudah itu Bu. Nah, kalau dari 1 sampai 10, skala 1 sampai 10 itu angka 10 itu adalah sudah maksimal nih strategi Ibu. Nah, Ibu sekarang ini berada di angka berapa? Kalau sekarang sih, kalau yang selama ini Bu ya mungkin baru angka 5 Bu. Oh, angka 5. Itu sudah bagus Bu. Iya, angka 5 Bu. Jadi itulah kurang motivasi anak, mungkin di situ lah masih angka 5 saya Bu. Oke, baik Bu ya. Jadi langkah awal tadi sudah Ibu lakukan. Nah, kapan akan Ibu lakukan ini? Yang akan saya lakukan mungkin mulai dari ini dulu Bu ya. Saya mungkin mulai mencari dulu informasi itu. Informasi dulu strategi apa yang sekiranya cocok di kelas tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang saya lakukan otomatis ya membuat RPP dulu. Oh iya, benar. Kemudian setelah membuat RPP yang akan saya lakukan menerapkannya di kelas tersebut. Untuk melakukan apa yang sudah saya buat RPP tadi, saya lakukan di kelas tersebut. Saya mencoba itu juga. Ada lagi kira-kira selain itu? Mungkin apa ya? Oh mungkin ini Bu biar semangat ya. Setelah yang kita pelajari ini kan Bu waktu CGT ini Bu ya. Iya. Seperti melakukan ice breaking mungkin ya. Ice breaking mungkin, kemudian menyelipkan permainan-permainan. Iya. Ada seperti itu Bu ya. Oke, sudah bagus apa yang Ibu sampaikan tadi. Terus kira-kira Bu, Ibu kan pasti ada hambatan nih. Kira-kira ada nggak hambatan nanti yang akan Ibu rasakan ya dalam melaksanakan aksi? Hambatannya apa ya? Hambatannya mungkin saya itu harus ini Bu ya. Harus banyak terbuka dengan teman, saling kolaborasi mungkin Bu ya. Kalau saya ini itu mungkin kan antara satu dengan teman yang lain kan karena kesibukan masing-masing. Jadi kurang berkolaborasi di situ. Jadi mungkin saya lebih banyak berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat supaya bisa yuk sama-sama menentukan strategi atau betul strategi pembelajaran yang maksimal untuk kelas-kelas yang kami ajar. Mungkin seperti itu Bu. Karena kita tahu Bu ya. Kalau kami mungkin kan karena antara rekan sejawat satu dengan yang lain itu kan banyak kesibukan. Jadi untuk berkolaborasi itu agak susah Bu. Berarti ya menyamakan waktu juga nanti ya. Siapa Bu yang sekarang dalam pikiran Ibu yang bisa benar-benar nanti membantu Ibu? Ada yang bisa membantu Ibu mewujudkan ini yang berkolaborasi tadi
Kira-kira ada nggak orang yang guru yang bisa Ibu ajak dalam waktu saat ini? Guru yang bisa saya ajak mungkin rekan sesama ini Bu ya, rekan sesama guru mapel yang saya ajar. Kan karena saya mengajar biologi, jadi mungkin saya akan mengajak seperti Bu Hadijah, Pak Farizal itu kan, karena kebetulan kami istilahnya sering juga berkolaborasi ngobrol, jadi mungkin itu Bu yang saya ajak untuk berkolaborasi sama-sama. Oke, jadi saya rasa Bu hari ini udah ya Bu, apa yang sudah solusi dari permasalahan Ibu sudah dapat ya Bu ya. Nah, Bu Ferry, menurut Bu Ferry, berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan aksi ini? Waktunya kalau saya secepat mungkin Bu ya. Pokoknya setelah ini saya berusaha mencari informasi dulu sebanyak mungkin tentang hal-hal yang bisa membuat kelas tersebut termotivasi. Seperti yang tadi sudah kita dapat solusi dari diskusi kita Bu ya, mencari ice breaking yang terbaru, strategi pembelajaran yang terbaru seperti apa, kemudian seperti tadi menyelipkan permainan-permainan yang terbaru, sehingga nanti setelah itu saya dapat kemudian menyusun RPP-nya, baru pada pertemuan berikutnya ketika saya masuk ke kelas tersebut saya akan mencoba menerapkannya. Luar biasa Bu Ferry. Jadi saya mengucapkan selamat nih Bu ya, karena permasalahan yang buat Ibu galau tadi ternyata dari bincang-bincang kita ini sudah dapat solusinya ya Bu Ferry ya. Terima kasih. Nah jadi saya ucapkan selamat buat Ibu dan semangat untuk melaksanakan aksi ini. Dan kapan kita akan bertemu kembali untuk, saya itu penasaran nih Bu, dari yang Ibu lakukan ini sudah 1 minggu nanti apakah berhasil atau tidak, tentunya kan saya pengen tahu nih Bu ya. Nah kita kapan lagi kita bertemu? Pokoknya Bu, setelah selesai saya mengajar di kelas tersebut dengan apa yang sudah kita dapat dari diskusi kita tadi Bu, sesegera mungkin saya akan menghubungi Bu Sarifah untuk berdiskusi kembali apa tindak lanjut yang bisa kita lakukan atau diskusikan kembali. Iya, saya kan penasaran. Jadi nanti kalau tidak ketemu saya di sekolah, Ibu WA saya ya. Saya penasaran. Oke Bu Ferry, untuk hari ini kita cukup ya. Karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Sarifah untuk diskusinya atas bantuan Sama-sama. solusinya. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarita dan Ibu Ferry, dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang telah Ibu berdua lakukan tadi sudah sangat baik sekali, di mana proses antara coach terhadap coachee-nya itu benar-benar terjadi percakapan yang aktif. Coach sudah berperan hadir seutuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian Coach sudah menjadi pendengar yang aktif dengan memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan dari coachee. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk menggali apa saja yang merupakan aset atau potensi diri coachee dalam pemecahan masalah. Mulai dari pertanyaan tentang apa tujuan dari percakapan hari ini, kemudian pertanyaan apa masalahnya, bagaimana langkah atau strategi penyelesaiannya, kemudian apa yang menjadi prioritas dari penyelesaiannya tadi, langkahnya yang mana yang menjadi prioritas, dan bagaimana rencana target yang akan dilaksanakan dan kapan akan dieksekusi, itu sudah lengkap sekali. Jadi dari pengamatan saya, proses coaching hari ini itu sudah sangat berhasil. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam Bu Sarifah. Bertemu kita malam ini ya Bu ya. Iya, ketemu lagi malam ini. Oke, minta waktunya sebentar Bu Ferry untuk klarifikasi. Siap Bu. Iya. Katanya Bu Ferry akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Kapan ya Bu waktunya? Iya Bu, insya Allah besok saya akan melakukan coaching terhadap coach saya Bu. Oke Bu Ferry, kalau boleh Iya, saya tahu rencana aksi Ibu besok itu yang apa ya, target yang ingin Ibu capai? Untuk kegiatan coaching besok Bu, saya ingin pertama
Yang jelas saya ingin menggali tujuan yang akan dicapai pada saat proses coaching tersebut terhadap coachi ketika saat Iya. berdiskusi. Mm. Kemudian yang kedua, menggali prioritas dari apa yang sudah ditemukan. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang harus coachi pikirkan saat dari persoalannya tersebut, Bu. Iya. Kemudian yang keempat, bagaimana jangka waktunya dalam mengambil rencana tersebut. Iya, iya. Selanjutnya kelima, ukuran keberhasilan saat melakukan rencana aksi dari coachi seperti apa ukuran Oh, iya, keberhasilannya. Berikutnya, bagaimana ketika coachi menghadapi hambatan atau kendala, terus bagaimana juga coachi tersebut mengantisipasinya atas kendala atau hambatannya. Iya, betul. Berikutnya, yang jelas saya Ibu memberikan semangat terhadap coachi tersebut untuk bisa menjalankan rencana aksi yang sudah direncanakan. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, oke, bagus Bu ya. Itu artinya Ibu sudah memiliki prioritas utama apa yang akan Ibu laksanakan besok ya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke Bu, kalau boleh saya tahu juga nih, apa yang menjadi prioritas utama Ibu sebagai coach terhadap coachi Ibu? Jadi prioritas saya, Bu, yang utamanya, jadi bagaimana coachi ini dapat menggali potensinya yang ada pada dirinya. Kemudian juga bisa menemukan solusi sendiri atas persoalan atau kendala-kendala yang dihadapinya tersebut. Kemudian juga saya nanti juga akan memberikan penguatan-penguatan kepada coachi atas solusi yang didapat, yang diperoleh dari coachi tersebut, sehingga coachi ini menjadi semangat dalam menjalankan rencana aksinya, Bu, seperti itu. Wah, luar biasa Bu Peri. Berarti kalau saya tangkap dari obrolan kita ini, Ibu sudah memiliki strategi dan dari rencana besok itu sangat luar biasa. Ibu juga pastinya sudah berupaya nih untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya untuk coachingnya besok ya Bu ya. Oke, baik Bu Peri. Saya ucapkan selamat ya dan semangat untuk kegiatan coachingnya besok. Semoga diberi kelancaran oleh Allah, dan apa yang menjadi tujuan dari coaching, pelaksanaan coaching besok, apa yang menjadi tujuan dari si coach, dari permasalahan yang dihadapinya bisa tercapai ya Bu ya. Saya mengucapkan semangat aja untuk Bu Peri untuk pelaksanaan coachingnya besok. Semoga apa yang menjadi tujuan dari coaching itu dapat tercapai, dan coachi juga mendapatkan solusi dari apa persoalan yang dihadapinya. Semangat ya Bu Peri ya. Iya Ibu Sarifah, terima kasih untuk diskusi kali ini. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi nanti setelah pelaksanaan coachingnya ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum Bu Peri. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam juga Bu, selamat istirahat. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sylvia. Waalaikumsalam Peri. Ibu, saya lihat kok dari kemarin rasanya kok menung terus. Kenapa Bu? Boleh bisa cerita? Sebenarnya yang jadi pikiran saya itu karena saya agak sedikit gimana ya Bu, merasa risih gitu. Pada saat saya berjalan di lapangan atau di salah satu kelas anak-anak itu, setelah istirahat saat saya masuk ke kelas itu ada saja sampah yang terletak di situ. Jadi saya masih mikirkan bagaimana caranya supaya kok sampah ini tidak habis-habis gitu. Oh, jadi Ibu di sini merasa di sekitar
sekolah Bu ya. Iya. Bu itu merasa banyak sampah, kok tidak habis-habis seperti itu Bu ya. Iya. Baik. Jadi dari diskusi kita nih Bu, sebelum kita lanjutkan ya, kita lanjutkan diskusinya. Harapan atau tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita itu apa Bu? Saya inginnya setelah kita diskusi ini Bu, saya menemukan solusi bagaimana cara mengatasi sampah itu tadi, sampah yang berserakan, jadi supaya sekolah itu jadi sekolah bebas sampah lah gitu Bu. Bagus. Karena kan selama ini sekolah saya itu kan menerapkan bahwa kantin itu menyiapkan makanan yang dijual itu dalam bentuk sudah dalam tersaji dalam kemasan. Cuman masalahnya itu tadi, kemasannya itu berserakan, jadi masih belum ada kedisiplinan dalam pembuangan sampah. Baik Bu. Jadi menginginkan bagaimana sih kira-kira solusi untuk menangani sampah, intinya itu Bu ya? Iya. Baik. Tadi yang seperti Ibu sampaikan tentang permasalahan Ibu. Nah, menurut Bu Sylvia, sekolah idaman atau sekolah impian Ibu tentang kebersihan itu yang seperti apa memangnya? Kalau menurut saya Bu ya, sekolah yang memang bersih itu ya sekolah yang dimana tidak ada sampah yang berserakan. Jadi setiap anak itu buang sampahnya pada tempatnya, tidak ada lagi buang sembarangan, apalagi nyimpan dalam laci, kan Bu ya. Nah kita ini sekarang permasalahannya di situ, malas bergerak. Jadi pinginnya sudah duduk di situ aja, jadi sampahnya disimpan dalam laci. Jadi pinginnya itu sekolah itu bersih, memang bersih, tidak hanya pada lapangan, tidak hanya pada pelataran kelas, tapi juga dalam kelasnya, dalam lacinya juga itu bersih. Jadi kalau menurut Bu Sylvia nih, dari skala 1 sampai 10, sekolah Ibu dari tingkat kebersihan, itu menurut Ibu skalanya berapa Bu? Kalau saat ini menurut saya hanya sampai angka 6. Karena masih banyak sampah yang berserak itu tadi pada saat jam istirahat. Baik, kalau dilihat dari tadi Bu ya, yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana atau apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Nah gini Bu, saya sebenarnya tuh punya rencana mau buat suatu kegiatan OSIS yang ingin saya sampaikan kepada pembina OSIS itu, suatu kegiatan OSIS di mana ada polisi sampah. Jadi saya pinginnya nanti ada polisi sampah dari bagian OSIS itu di tiap-tiap kelas yang nanti mengamati temannya yang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi polisi sampah inilah yang harus mengingatkan temannya tadi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau hanya mengandalkan guru kan, guru tidak selalu ada di sekitar murid pada saat jam istirahat. Jadi saya pinginnya itu ada seperti itu, kegiatan polisi sampah di tiap kelas. Jadi nanti ada yang mengingatkan untuk anak membuang sampah pada tempatnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kegiatan gotong royong itu yang memilah sampah, karena biasanya kan selama ini gotong royong itu hanya sekedar mengumpulkan sampah, membersihkan lingkungan. Di dalam kegiatan gotong royong itu saya pinginnya ada kegiatan memilah sampah yang memilah antara sampah plastik dengan sampah yang bukan plastik, antara yang non organik. Nanti yang sampah plastiknya mungkin bisa diberdayakan kembali. Bagus sekali rencananya Bu Sylvia. Jadi tadi yang saya dengar dari Bu Sylvia itu rencananya ingin memberdayakan anak OSIS untuk menjadi polisi sampah, sehingga mengawasi rekan-rekan temannya ketika membuang sampah misalnya sembarangan dengan cara ditegurnya seperti itu Bu ya. Mengingatnya. Kemudian melakukan gotong royong untuk sampah-sampah tersebut supaya bisa dipilah-pilah mana sampah yang organik, mana non organik seperti itu. Baik Bu, ya bagus sekali rencananya. Kemudian kira-kira nih Bu, ada nggak kendala yang mungkin Ibu hadapi ketika nanti mewujudkan rencananya? Saya takutnya nanti pada saat saya menyampaikan ide ini kepada OSIS, saya agak sedikit was-was apakah nanti anak-anak ini yang menjadi polisi sampah tadi itu bisa menjalankan tugasnya, karena takutnya nanti malah dia kena bully, kena bully jadi oleh temannya dibilang tukang adu atau apa. Nah jadi saya mungkin kendalanya di situ. Baik, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih untuk menghadapi atau mengatasi kendala tersebut seperti apa? Mungkin sebaik saya akan kepala sekolah dulu gitu ya,
kepala sekolah, sampaikan ide tadi, kemudian juga disetujui oleh kepala sekolah. Jadi anak-anak yang ditugaskan tadi itu memang dibuatkan seperti surat tugas seperti itu Bu. Jadi dia punya legitimasi bahwa dia memang punya hak untuk mengingatkan teman-temannya. Jadi teman-teman yang lain juga tidak berhak untuk membuli atau mengejek dia sebagai polisi sampah tadi. Jadi istilahnya ada yang Beri dukungan dari kepala sekolah supaya anak-anak tersebut tidak mendapat bullying tadi itu. Bagus sekali Bu. Kemudian kira-kira kapan rencana itu ini bisa dilaksanakan? Sepertinya minggu depan itu akan saya sampaikan dulu kepada kepala sekolah. Saya ada jam kosong, jadi saya akan menemui kepala sekolah untuk menghubunginya. Jika memang disetujui, baru kita masukkan ke dalam kegiatan. Kemudian Bu Sylvia, adakah dukungan asal dari rekan sejawat yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan aksi tersebut? Perlu dukungan Bu. Kalau dukungan yang paling penting itu pertama dukungan dari kepala sekolah kan Bu ya. Kemudian saya mungkin akan mengajak pembina OSIS-nya yang pasti, kemudian wakil kesiswaan untuk mendapatkan kekuatan dalam kegiatan OSIS tadi, dan semua rekan-rekan guru, kemudian tenaga tata usaha untuk sambil mengamati lah sebagai bagaimana programnya bisa berjalan apa tidak. Baik Bu, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu, semoga kegiatan itu nanti berhasil. Amin. Saya harap nanti setelah apa yang Ibu sampaikan nanti kepada saat kegiatan di sekolah, saya ingin mendengarkan hasilnya. Kapan kira-kira Ibu bisa kita diskusi kembali? Nanti setelah kegiatan mulai jalan Bu, sekitar 1 minggu kan akan apa tuh Bu, apa dampaknya, nanti saya akan hubungi Ibu kembali bagaimana hasilnya. Ya, saya penasaran sebetulnya kalau gitu berarti kan di tempat saya juga bisa dilaksanakan Bu, dengan ide-ide yang sangat cemerlang ini. Bagus Ibu. Dan kalau gitu kita akhiri saja Bu ya, karena sudah sore. Saya akhiri. Ya, terima kasih Bu karena sudah mendengarkan keluh saya, sudah bisa membantu saya menemukan solusi. Semangat Bu Sylvia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan coaching yang sudah kita laksanakan tadi, saya mengamati bahwa coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Pia dan Ibu Peri luar biasa, sangat bagus sekali, dan alur tirta yang kita harapkan itu sudah terlihat jelas di sana. Yang pertama coach sudah menanyakan tentang tujuan dari coaching kita sore ini. Terus coach juga sudah menggali pertanyaan untuk bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach, seperti sampah tadi ya sekolah idamannya. Terus sudah menentukan juga langkah atau strategi apa yang akan didahulukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus ada juga di sini tadi sudah dilakukan juga beberapa penegasan terhadap apa langkah awalnya, dulu ya prioritasnya. Terus ditanyakan juga rencana targetnya itu kapan dilaksanakan. Terus coach juga sudah hadir sepenuhnya tadi saya perhatikan, dan sudah tidak ada aktivitas lain selain menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan pemantik juga sudah dilaksanakan. Jadi menurut pengamatan saya coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar, dan semoga nanti bisa akan lebih baik lagi ya Bu Pia dan Bu Ferry. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Bu Pia. Salam Bu Peri. Malam Bu. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bu Pia. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya, saya dengar besok Bu Pia akan melakukan praktek coaching sebagai coach. Betul Bu Pia? Iya Bu, rencananya seperti itu. Jadi besok itu saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan CGP untuk sedikit menemukan ide atau strategi dalam pemecahan masalahnya. Baik Bu Pia. Jadi mohon maaf nih kalau boleh tahu,
rencana besok, target yang akan dicapai oleh Bu Fia itu apa, Bu ya? Dari proses coaching besok itu saya akan menggali informasi tentang tujuan yang akan dicapai oleh coach terhadap proses coachingnya, tujuan kenapa kita melakukan coaching, kemudian menggali prioritas apa yang sudah ditemukan oleh coach dan bagaimana strategi atau ide yang akan diambil coach dalam mengatasi permasalahannya atau dalam rencana yang akan dia lakukan. Kemudian saya juga akan menanyakan jangka waktu dia dalam perencanaannya, dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian saya juga akan menanyakan tentang ukuran keberhasilan dari strategi yang dia terapkan tadi, dari rencananya itu. Bagaimana dia tidak menyatakan sampai di mana dia baru bisa mengatakan kalau dia berhasil dalam strateginya. Kemudian bagaimana jika dia mengalami kendala atau gangguan, dan jika memang ada kendala atau gangguan tadi, bagaimana cara dia mengatasinya, apakah dia butuh bantuan orang lain dalam perencanaannya. Kemudian dan tak lupa pula nanti saya akan memberikan semangat atas apa yang akan dilakukan, kemudian semangat untuk terus menggali potensi diri untuk mengembangkan dirinya dalam mengatasi solusi, dalam memiliki solusi atau ide pemecahan masalahnya. Mungkin itu yang akan saya lakukan besok. Oh, baik Bu. Berarti artinya Ibu di sini sudah memiliki prioritas utama dari coach untuk bisa menyelesaikan persoalan atau kendalanya secara sendiri, Bu ya? Iya, ya Bu. Jadi ada prioritasnya. Baik Bu. Jadi untuk prioritas sebetul utamanya yang ingin Ibu lakukan nanti saat coaching atau saat lakukan nanti besok itu seperti apa tuh, Bu? Prioritas utama saya menggali potensi yang ada dalam diri coach dulu, Bu. Jadi menggali potensi atau aset apa yang dia miliki, kemudian bagaimana dia menemukan solusi yang terkait dengan persoalan yang ada pada dirinya atau permasalahan yang dia hadapi, dan yang terakhir itu mempertegas atau memberi penguatan kepada coach tentang rencana atau ide yang akan dia terapkan. Oh, baik Bu. Jadi di sini memang betul-betul Bu Sylvia sudah menyiapkan dengan baik kegiatan coaching yang akan dilaksanakan besok dengan berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu ya? Iya. Sehingga coach ini nantinya betul-betul dapat menemukan solusi sendiri atas persoalannya. Iya, benar. Baik Bu. Baik Bu Fia, luar biasa sekali. Jadi harapan saya nanti semoga apa yang Bu Sylvia nanti atau besok laksanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Kemudian juga lancar, sehingga tujuan coaching yang akan dilaksanakan nanti dapat terwujud dengan baik. Seperti itu Bu Sylvia ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Semangat Bu Sylvia, ditunggu untuk akhir coachingnya bagaimana. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih, saya akhiri Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, selamat malam. Assalamualaikum Bipe. Waalaikumsalam Bu Pia. Apa kabar Bipe? Alhamdulillah baik Bu. Lama ada ketemu Bu Ipe nih. Iya Bu. Nah, biasa kita ketemu kalau di NDT Bu Ipe ya. Iya benar Bu. Ya, Bu Ipe NDT SMP saya SMA. Oke. Apa nih yang mau kita bicarakan hari ini Bu Ipe? Ini Bu Pia, saya ucapkan terima kasih ya Bu Pia ya sudah bersedia nih meluangkan waktu untuk saya. Saya ini agak ada permasalahan sedikit mengenai ini kan dari Dinas Pendidikan untuk Bandung Jawa Barat itu kan kita sudah diminta untuk masuk katanya ke PMN. Iya. Nah saya komunitas di sekolah itu belum masuk Bu. Nah saya juga penasaran karena saya sebagai CGP kok saya nggak masuk gitu. Jadi gimana ya Bu, itu solusinya saya kepengen bisa untuk mendaftarkan komunitas SMP Negeri 2 Kuala Tunggal itu ke dalam PMN. Jadi berarti pengennya SMP 2 itu ikut serta dalam PMN. Iya, jadi benar. komunitas belajar di situ ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi
Jadi dari diskusi kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Ya itu tadi Bu, harapan saya adalah bagaimana saya bisa benar-benar paham untuk mendaftarkan sekolah saya itu, karena saya CGP-nya di sekolah itu, untuk mendaftarkan sekolah SMP kami itu ke dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk tujuan tadi mendaftarkan sekolah ke dalam platform Merdeka Mengajar, prioritas apa nih yang ingin Ibu lakukan? Kegiatan apa yang ingin Ibu lakukan? Kalau prioritas yang pertama itu ya kayaknya saya harus mencari tahu dulu ya Bu ya tentang platform Merdeka Mengajar. Saya sudah download di HP Bu ya. Cuman ini kadang ada waktunya juga Bu ya, karena setahu saya nih Bu ya, katanya kita harus menyelesaikan sampai aksi nyata, benar ya Bu begitu? Nah jadi kalau memang baru sampai nyata, kayaknya saya yang menjadi prioritas saya adalah membagi waktu dulu untuk mempelajari apa saja yang menjadi syarat untuk mendaftarkan sekolah saya di platform Merdeka Mengajar. Jadi dimulai dengan strategi BP membagi waktu untuk supaya bisa menyiapkan gitu ya, menyiapkan diri dalam mengerjakan syarat-syarat platform Merdeka Mengajar. Jadi selain itu ada lagi tidak langkah lain yang perlu Ibu lakukan dalam mendaftarkan PNM tadi supaya berhasil? Ya, langkah selanjutnya saya paling inilah Bu ya, karena salah satunya ya saya seperti dulu sama Ibu Pia, kan Ibu Pia kita sesama CGP, kayaknya Bu Pia juga sudah nih mendaftarkan. Mungkin saya nanti bisa belajar bersama Bu Pia, mungkin di lain waktu. Selain ini nanti bagaimana jika saya nanti ada kendala, mungkin saya akan bertanya sama Bu Pia, ataupun searching lah di Google, di YouTube untuk melihat bagaimana langkah-langkah dalam mendaftarkan sekolah saya di platform Merdeka Mengajar. Karena yang saya tahu di sana tidak buka tiap waktu, karena ada pakai Bu ya, kayak angkatan gitu Bu ya, jadwal. Nah yang sekarang ini setahu saya sampai tanggal 15 nanti itu terbuka untuk angkatan berikutnya gitu Bu. Itulah yang saya lakukan. Oke, itu strategi Bu tadi ya, untuk mendapatkan bahwa sekolah bisa masuk ke dalam PNM. Dalam strategi Bu tadi, Bu butuh bantuan orang lain kah untuk melaksanakannya? Ya jelas Bu, saya butuh. Jadi siapa yang dilibatkan? Saya yang pertama menghadap kepala sekolah dulu ya, karena beliau yang akan membuat SK untuk penentuan 3 orang sebagai guru penggerak di komunitas. Jadi karena beliau sebenarnya sudah juga menyampaikan salah satunya saya, berarti kan saya masih butuh 2 orang. 2 orang itu nanti minta SK-nya sama beliau. Terus selanjutnya ya orang yang bisa saya ajak bantu itu Ibu Pia, karena Ibu Pia juga sudah, dan juga 2 rekan saya tadi. Jadi sudah ada rencana ya Bu ya, yang sudah Ibu sampaikan kepada saya tadi. Kemudian Ibu sudah juga menentukan siapa yang akan Ibu ajak untuk mensukseskan lah rencana Ibu tadi. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya saat kapan? Ya kalau dikatakan keberhasilannya sampai saya sudah berhasil mendaftarkan di platform Merdeka Mengajar, maupun itu belum disetujui, saya sudah berhasil mendaftarkan sampai ke aksi nyata. Jadi kira-kira nih dari rencana tadi, ada nggak Ibu nanti akan menemukan kendalanya? Saya yakin ada Bu, karena dengan kegiatan kita yang CGP ini yang sangat dan belum lagi kegiatan sekolah, jadi yang kendalanya saya yakin adalah pertama adalah waktu, membagi waktu. Jadi di sini saya yang membagi waktu itu lah Bu ya, untuk yang saya merasa kesulitan mungkin. Berarti Bu akan berusaha untuk membagi waktu dengan baik ya, supaya bisa rencananya bisa berjalan lancar. Dari percakapan kita hari ini, Bu
sudah menyampaikan ingin memasukkan komunitas sekolah ke PMN. BP sudah menemukan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang BP hadapi, bagaimana cara agar bisa ikut mendaftar gitu BP ya. Kita sudah temukan dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dijalankan. Saya pengennya nanti BP mengabari saya nih kalau sudah Bu ya saya sekolah kami sudah masuk nih dalam PMN. Nanti saya bisa mengikuti nanti komunitasnya di situ. Jadi kita bisa saling mengikuti komunitas dan bisa saling berbagi lah nantinya ya untuk kegiatan kita. Semangat ya BP. Semoga sukses untuk sekolahnya. Amin. Terima kasih Bu Pia ya atas semangatnya. Oke, berarti untuk percakapan kita hari ini sudah selesai ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Pia ya. Jadi saya dari galau tadi dengan bingung akhirnya sekarang sudah tercerahkan apa yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak Bu Pia. Sama-sama Bu Ipe. Terima kasih Bu Ipe. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sarifah dan Bu Sylvia, dari diskusi atau dari coaching yang dilakukan oleh Bu Sylvia dengan Bu Sarifah, di sini saya sedikit merangkum. Ada beberapa yang saya rangkum atau yang saya catat. Dari yang pertama tentang kehadiran penuh dari coach, itu memang sudah melaksanakan kehadiran penuh. Kemudian juga di sini juga sudah menjadi pendengar aktif dengan mendengarkan dari pihak coach ketika menjelaskan permasalahannya, serta juga dari Bu Sylvia atau coach itu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan tematik sehingga dari pihak coach atau Bu Sarika sendiri bisa menjelaskan atau bisa menimbulkan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian juga dari tadi juga saya sudah mencatatnya di sini. Koci atau Bu Sylvia juga sudah menanyakan tujuan apa yang diharapkan dari diskusi tersebut. Kemudian ada juga tentang penekanan atau penegasan terhadap prioritas utama apa yang akan dilakukan ketika terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Bu Sarifah. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga tentang rencana aksi apa yang akan dilaksanakan, memancing pertanyaan untuk bisa menimbulkan solusi apa yang akan dilakukan oleh pihak coach. Kemudian juga dari pihak coachnya sendiri juga selalu memberikan semangat kehadiran penuh tadi. Nah, mungkin itu yang